Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kemarin sudah sampai ini terakhir ya, Mbak ya. Yang sekarang saya masuk wa idza binurillahi. Oke. Wa idza binurillahi ta'ala ya ummul makan wa yasuduhu wa qataraba Rasulullahi hatta wasala ila rabbihi ta'ala fa idza bin nuri yasudul makana kullahu faltaqon nurani. Nah, jadi tiba-tiba itu ya cahaya Allah itu melingkupi tempat di mana Rasulullah berada itu ya. Kemudian yasudu itu sada yasudu itu kayak ya mengarah itu. Ya pokoknya cahayanya itu melingkupi ruangan itu gitu. Waqtaroba Rasulullah hatta wasala ila rabbi ta'ala. Kemudian Rasul itu mendekat sampai tibalah uh, bertemu Allah Ta'ala, Tuhannya Ta'ala. Fa'idha bin nuri yasudul makan kullahu. Nah, ketika cahaya itu menyinari ruangan itu, faltaqon nurani. Lalu bertemulah dua cahaya itu, yaitu nurullah, cahaya Allah, tuma nurul Rasulillah, dan cahaya Rasulullah. Waro'a Rasulullahi Rabbahu. Nah, kemudian Rasulullah melihat Tuhannya. Wa kana qad ishtaqa ilaihi. Nah, Rasulullah itu sudah merindu. Ya, ishtaqa itu artinya rindu padanya. Wasata'at anwarullahi. Terpancarlah cahaya Allah. Wa asyraqat. Dan bersinar ala jabini Rasulillah. Di atas keningnya Rasulullah. Wasabaha Rasulullah fi anwari rabbahi. Fi anwari rabbihi. Kemudian Rasulullah itu tadi ya terpancar dengan cahaya-cahaya Tuhannya tadi. Teacher, maaf teacher. Ya Mbak, Berarti ini Rasulullah itu melihat Allah ya? kalau dilihat dari ini sih eh, berarti iya Mbak. Cuman Ya, apakah hmm, cahaya itu mungkin kayaknya kita perlu cari referensi lain ya. ya karena kalau di riwayat lain itu waktu itu dengerin Ustadz Firanda katanya kan ditanya sama sahabat kan ada hadisnya katanya apakah apakah Rasulullah melihat Allah waktu itu ya Isra dan Mi'raj kan ini ya teacher ya. Oh iya iya. Ya, terus katanya dia nggak bisa melihat Allah karena ada cahaya yang menutupinya gitu. Itu katanya. Mm-mm. Katanya ada Ya jadi hadis. Kalau yang dari cerita-cerita guru saya biasanya bilangnya eh, cuman bisa melihat cahaya Allah saja, tapi tidak diberi kemampuan untuk melihat Allah karena harus diberi apa sih seperti dilingkupi pelindung gitu. Kalau enggak hancur gitu apa gimana gitu. Ya, jadi katanya sih terhalang oleh cahaya sih dia nggak melihat katanya gitu. nah kalau yang di sini itu pun lebih ke cahaya ya Mbak. Jadi cahaya ketemu cahaya gitu loh. Iya, Faltakon nuroni. Nah, jadi di sini waro'a Rasulullahi Rabbahu, Rasul melihat Tuhannya. Nah, mungkin melihatnya juga tidak secara materi atau physically material gitu loh gimana ininya, tapi lebih ke ya cahaya itu tadi. Mas saya juga belum banyak dapat info ya yang terkait dengan apa itu melihat Allah langsung. Yang pernah dengar itu yang Nabi Musa ketika di Gunung nah, Sinai ya, itu pun kan ya langsung pingsan kan. yang pingsan itu kan. Iya, karena ya memang nggak sanggup kita untuk eh, melihat Allah itu. Oke, nanti yang
bisa dapat info lain, bisa berbagi ya. Ya, betul. Mm-mm. Nah, sementara di bacaan ini bertemu dua cahaya, yaitu cahaya Allah dan cahaya Rasulullah. Rasulullah melihat Tuhannya wa kana qad istaqa ilaihi. Nah, kemudian tumakanat hadiyatus sama'i ilal ardi as-shalah. Nah, jadi hadiah langit ke bumi itu adalah sholat itu yang sudah sering kita dengar ya. Jadi hadiah dari peristiwa Isra Mi'raj itu kan ya sholat itu. Wakanat qad furidot khomsina sholatan. Jadi semula sholat itu diwajibkan 50 kali kan. Falamma nazala Rasulullah ila Musa alaihi salam qala lahu. Nah, kemudian Rasulullah itu menemui Nabi Musa lalu berkatalah Nabi Musa, irji' ila rabbika fas'alhu takhfif. Kembalilah ke Tuhanmu lalu mintalah keringanan, minta dispensasi. Falaqad alajtu bani Israila qablaka wa ummatuka dha'ifah. Alaja itu sih kalau bahasa Inggrisnya itu cure ya, Mbak. CURE itu apa bahasanya? Mengobati atau apa gitu, menerapi atau apalah. Coba Mbak Rinda sambil cari artinya. CURE itu Cure. Alasta ya. Ketemu Mbak. Karena ada bahasa Arabnya mencegah lebih baik daripada mengobati itu bahasa Arabnya al-wiqayatu khairun minal ilaji. Nah, sehingga ilaji itu ya bisa diartikan Faqat alastu bani Israila qablaka wa ummatuka dha'ifah. Mbak Rinda nggak buka kamus? Sedang Biasanya kamu. memikirkan. Oh, sedang proses. Ya, tadi apa tadi? Alaja. Jadi ain lam Alaja. jim. Ain lam jim itu bisa dengan dipanjangkan alaja atau alaja gitu aja. Nah, itu kayaknya bahasa Inggrisnya itu cure itu CURE. Teacher, berarti ini kan alaj itu aku menyembuhkannya gitu ya. Tapi Ya, tapi kan konteksnya itu nggak menyembuhkan dari sakit, tapi maksudnya udah ya, nerapi umatku itu loh, umat Bani Israel itu dengan teacher, sholat selama. Tapi punya itu merujuk ke siapa, teacher? ke Nabi Musa tadi, Nabi Musa kan Oh, punya, Nabi Musa kan punya umat namanya Bani Israel kan. Jadi ini apa namanya ketika Rasulullah mendapat apa namanya perintah sholat 50 kali itu lalu Rasul apa ya konsultasi kira-kira gitulah ya ke Nabi Musa. Jadi turun terus menemui Nabi Musa lalu Nabi Musa bilang kembalilah ke Tuhanmu gitu, minta keringanan. Falakot alajtu bani Israel. Nah, cuman alaja di sini mungkin ada makna lain yang lebih pas apa ya? Ini mengurusi Bisa mengurusi atau luka apa pasien, nah, treat ini mengurusi masalah, apa treat sih bacanya? treatment mengurusi gitu. Ya treatmentnya gitulah kira-kira kan. Treat. Nah, jadi mentreat Bani Israel itu sebelum itu gitu. Nah, tapi kan karena umatmu kan lemah gitu, kalau kata Nabi Musa. Fama zala Rasulullahi yas'adu wa yahbitu. Jadi kemudian Rasulullah naik turun lagi ya. Naik turun lagi. Hatta ja'alallahu khamsa sholawatin fil yaumi wal lailah. Sampai kemudian dijadikan sholat itu 5 waktu, 5 sholat, 5 kali maksudnya dalam sehari semalam. Manfa'alaha kanat ka'ajri khamsina sholatan. Nah, menurut pengarang buku ini berarti sebetulnya kita sholat 5 waktu itu pahalanya sama dengan sholat 50 waktu, 50 kali. Wa bidzalika tasirus sholatu mi'rajan likulli mu'min. Nah, maka di hadis-hadis Rasulullah itu kan disebutkan kalau sholat itu tiang agama. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman gitu. Ya karena dari peristiwa mi'raj inilah dapat perintah sholat. Jadi Wan, Mi'raj ini
Artinya apa teacher? Yang sholat Mi'raj itu? Mi'raj itu kan kalau artinya kan ya naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha itu kan, Mbak. Jadi Oh, kan Isra Mi'raj itu kan dua kata ya. ya. Asro Yusri itu artinya perjalanan malam. Asro Yusri maka sudah sering saya sampaikan ya, Bani Israel itu kan anak cucunya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Isra itu bisa Israel itu bahasa Ibrani bisa berarti hamba Allah atau bisa berarti Isra itu perjalanan malam. Karena konon Nabi Nabi Yakub itu memang sering melakukan perjalanan malam gitu. Jadi nama-nama nabi itu juga ada apa ya mungkin makna filosofisnya atau makna sejarahnya gitu ya. Misalnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nama aslinya itu Abdus Syakur. Tapi kemudian Nabi Nuh itu eh, cengeng gitu, suka nangis. Nah, nangis sampai sampai sengguen gitu, itu bahasa Arabnya tuh naha, ya nuhu, jadi Nuh. Sehingga Nuh itu artinya tuh suka nangis, cengeng gitu. Nah, Israel itu juga gitu. Jadi Israel artinya hamba Allah atau orang yang suka melakukan perjalanan malam. Nah, jadi Isra itu tadi dari kata Asra Yusri, maka kemudian menjadi surat Al-Isra. Nah, di dalamnya itu juga dibahas tentang Bani Israel. Maka di situ sebetulnya ya punya dua makna antara Isra yang bermakna perjalanan Rasulullah dari Mekah ke itu kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanannya di waktu malam. Nah, maka itu disebut dengan Isra gitu. Nah, Mi'raj dari kata aroja ya. Coba Mbak Rinda bantu cari aroja. Aroja artinya zigzag. Stairway ini staircase. Ya, itu perjalanan ke atas lah ya. Jadi selama ini diartikan Mi'raj itu adalah naiknya dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha ke langit 7 itu. Nah, kemarin kita bahas di buku ini kan di setiap langit itu ada penjaganya ya. Ada malaikat yang menjaganya. Nah, di langit pertama itu ditemani oleh Jibril, lalu malaikat penjaganya itu bertanya, siapa kamu? Itu saya Jibril, ini saya bersama Muhammad gitu. Oh, dia sudah diutus jadi Rasul gitu. Nah, berarti kan Allah akan mengutus Nabi itu mestinya juga kabarnya sudah sampai di telinga para malaikat gitu. Nah, terus banyak peristiwa-peristiwa ya, misalnya yaitu minum susu, khomer dan lain sebagainya itu nanti bertemu dengan orang apa namanya yang kemarin itu kalau kalau misalnya Nabi mengiyakan berarti nanti umatnya menjadi Nasrani atau menjadi Yahudi itu kemarin kan sampai situ kita bahas juga. Nah, kalau ini sekarang karena sudah sampai ke Mi'rajnya ya, itu sudah sampai ke langit 7-nya itu. Lalu kemudian ada perintah sholat ini. Maka di sini tadi kan bahasanya eh apa kemarin apa al-ulwi itu loh. Jadi ar-rihlah al-ulwi. Jadi apa namanya perjalanan tertinggi gitu. Nah, ini wantahal liqaul ulwiyu lalu perjalanan eh, yang sangat tinggi tadi baik ba'da an ra'a Rasulullah masyahida minal jannah wa na'ima ahliha. Setelah Rasulullah melihat pemandangan-pemandangan di surga dan kenikmatan penghuninya. Jadi kenikmatan yang dirasakan oleh penghuninya. Wa masyahida minan nari dan juga pemandangan di neraka wa adzabi ahliha dan siksaan penghuninya. Wa ada Rasulullah ilal ardi lalu Rasulullah kemudian kembali ke bumi
Warokibal buroko liya'uda ila Makkah. Menunggangi lagi buruk untuk kembali ke Makkah. Wa fi tariqil audati, nah dalam perjalanan pulang, ra'a qafilatan li Quraisyin dha'alahum jamalun. Melihat ada kafilah Quraisy yang mana dia kehilangan unta. Fasyariba min ma'in lahum kanu qad ghattauhu. Thumma a'adal ghita' wa 'ada ila saririhi fawajadahu dafi'an kama kana. Ini saya kok agak kurang paham ya konteksnya. Mungkin Mbak Novi pernah dengar nggak cerita? Jadi ini kira-kira sih artinya ketika kembali ke Mekah, lalu di jalan itu melihat orang Quraisy kehilangan unta. Lalu, nah yang Belum minum pernah ini teacher, belum pernah dengar belum cerita pernah ya. itu Nanti ya. cross-check lagi Mbak. Gak tahu ini yang minum nih siapa ya? Saya Minum air. Gimana pernah Mbak? jadi ceritanya buat ngecek kebenarannya itu Rasulullah bilang bahwa dalam perjalanan itu memang melihat kabilah Quraisy di Mm-mm. jalanan yang ya ini yang kehilangan unta sama ada siapa yang minum ini yang ngasih minum eh saya lupa bentar. Jadi terus ketika mereka pulang dari perjalanan itu dikonfirm gitu teacher. Jadi apa benar kalian kehilangan unta gitu. Sik, sik. Ini yang minum air siapa Mbak? Unta, Nabi Muhammad atau Eh, karena kalau yang ghotauhu itu minum ya. artinya kayak menutupi ya. Nah, yang ditutup itu apa ya? Ini saya nggak seberapa paham. Belum pernah baca yang sampai sini ceritanya. Jadi fasyariba maka dia minum min ma'in dari air. Nah, air itu punya mereka. Eh, Mereka menutupnya, berarti kan orang-orang Quraisy ini menutup air itu apa gimana untanya mau minum gitu. jadi bentar. Hidden from the water. Kayaknya nyapa ya. Sempat sebentar. Di perjalanan Hmm. saya juga lupa teacher yang minum ini siapa? Apakah rombongannya atau Rasulullah? Tapi kalau Rasulullah sempat ngobrol sama mereka bentar. Saya baca ini di mana ya? ya saya Eh, kok belum. Sebentar, saya lihat bukunya dulu sih teacher. Nah, coba kalau ketemu bukunya. Saya belum sempat apa namanya mengecek-ngecek di buku lain. Jadi ini intinya Sariba itu yang minum kan satu orang. Nah, tapi cuma maksudnya yang minum ini ontanya atau Nabi min ma'in dari air lahum itu air mereka. Nah, ternyata karena kalau kita kan membacanya bisa bisa mengetahuinya dari domirnya ya. Kalau fasyaribu berarti yang minum Quraisy gitu, suku Quraisy. Tapi karena di sini Sariba, nah Sariba ini bisa kembali ke Rasul atau ke untanya. Fasyariba min ma'in lahum kanu qad ghattauhu. Nah, orang-orang Quraisy ini menutupnya. Tuma adal ghita. Lalu Dia mengembalikan menutupi untanya gitu ya. ini kalau ghita itu lebih ke lid apa Mbak? Tutup Di tutup sumur. botol, tutup apa itu loh. Sepertinya mereka jadi ketemu Kok hilang suara Mbak Rinda? dari sumur. Jadi kayak kalau nggak salah di sumur itu teacher. Nah ya, berarti orang Quraisy itu punya sumur gitu ya. Jadi kayak ada tempat berhentian buat orang yang kehausan gitu ya. Sebentar saya Nah, cari, tidak saya lupa soalnya ditanya. nah ya itu saya malah belum pernah dapat info ini. Maka ini kita pending dulu untuk confirm ininya ya. Jadi intinya itu minum, nah nggak tahu yang minum ini Rasul atau unta itu dari air. Nah, ini bisa dibayangkan ada sumur gitu ya punya orang Quraisy. Nah itu ditutup. Taruhlah min ma'in ini diartikan sumur gitu ya. Nah terus ditutup. Suma adal gitu. Lalu eh, Rasul atau ini mengembalikan
tutupnya sumur itu tadi. Wa ada ila saririhi, lalu dia kembali. Nah, sarir di sini ada tempat tidur loh. Nanti dia cross check, kayaknya perlu cari di coba cari di Google ya. Sumur dalam peristiwa Isra Mi'raj gitu mungkin. Saya belum pernah baca sampai sini. Peristiwa Isra dari sini pada saat hmm, Mbak Linda jadi dapat apa enggak tadi infonya? Nanti kita cari. Bentar, saya buka bukunya dulu. Iya. Hmm, hmm. Coba dilanjutkan dulu ya sambil Mbak Linda cari wa asbahas sobah. Nah, kemudian datanglah waktu pagi, fakharaja Rasulullah, lalu Rasulullah itu keluar, yuhaditsul musyrikina, bercerita kepada orang-orang musyrik, an rihlatil Isra, tentang peristiwa Isra. Hanya peristiwa Isra saja, dunal Mi'raj, tanpa Mi'rajnya. Jadi Rasul itu bercerita hanya Isra saja, berarti perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu saja eh, oleh orang-orang musyrik itu diolok-olok gitu. Faqalu sakhirin. Jadi mereka itu berkata sambil mengejek. Sakhiro itu artinya mengejek ya. Nah, apa kata mereka? Ini Ya, saya sudah menemukan. oke. Gimana Mbak? Saya, tapi ini bahasa Inggris. Ya, enggak apa-apa. Kan Uh, bisa di... the night journey raised a good deal of stir among the people and the disbelieving audience plied Muhammad SAW with all sorts of questions. He told them that he saw the camels of Makkah merchants going to and fro. He also guided them to some of their animals that went astray. He informed them that he had drunk some of the water while they were fast asleep and left the container covered. Jadi Rasulullah yang ini minum. iya. Jadi Rasulullah minum dari sumurnya orang Quraisy tadi, ya. Terus sumurnya covered. Jadi Rasulullah ini bahkan ngelihat unta mereka yang hilang itu, terus jadi sebentar, camels going to and fro, so guide them to some of the animals. Jadi mereka bahkan Rasulullah menunjukkan ke orang-orang itu di mana untanya yang hilang tadi gitu kan. Soalnya dari atas jangan ngelihat gitu. Jadi Rasulullah memberitahukan mereka bahwa Rasul juga minum air mereka ketika mereka tidur. Gimana Mbak Rin tadi? Di sini dibilangnya ini coba ini kok ada bacaan lain ini. Ini ya, perjalanan pulang Rasulullah ini. Mereka berkata, kapan mereka datang? Nabi menjawab pada hari Rabu. Maka pada hari itu para pembesar Quraisy menunggu kafilah tersebut hingga matahari hampir tenggelam pada hari itu dan kafilah
Nabi berdoa agar dipanjangkan. Tadi kok kayak ada. Nabi berdoa agar dipanjangkan hari itu sesaat. Pada hari itu matahari ditahan hingga datanglah kafilah tersebut. Saat itu orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada rombongan kafilah, apakah unta kalian hilang? Mereka berkata benar. Mereka bertanya kepada kafilah yang lain, apakah unta berwarna merah milik kalian tersungkur hingga pingsan? Mereka berkata, iya. Mereka bertanya kembali, apakah kalian memiliki tempat air? Maka seseorang laki berkata, demi Allah aku telah meletakkannya dan tidak seorang pun dari kami meminumnya dan tidak juga tumpah ke tanah. Kemudian mereka semua menuduh Nabi sebagai seorang penyihir. Maka Allah menurunkan wahyunya, wa menjadikan penampakan yang berdatang kepadamu kecuali ujian bagi manusia. Sungguh aku engkau yang Muhammad telah dimuliakan Allah dengan anugerah dan karunia martabat yang semestinya. Kok nggak jelas juga ya Mbak? Teacher, ini saya nemu lagi nih. Ya coba Mbak. Ya, jadi kan itu kan mau membuktikan apa benar Rasulullah itu Isra Mi'raj atau enggak gitu. Terus Rasulullah, ini bahasa Melayu ya, Hmm. Rasulullah mencabar mereka. Di Hmm. antara kita ada bukti yang dapat disaksikan. Ada satu kafilah yang aku pintas mereka semasa perjalanan pulang. Rasulullah memberitahu Quraisy ciri-ciri kafilah itu, bahkan ciri unta yang mengetuai kafilah itu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi, ada unta mereka yang hilang semasa perjalanan. Aku telah menunjukkan kepada mereka tempat unta mereka bersembunyi. Ya, jadi benar, jadi hilang terus ditunjukin sama Rasulullah tempat yang hilang itu di mana gitu. Quraisy bertanya, bila kafilah itu akan sampai ke Mekah? Jawab Rasulullah, 3 hari dari sekarang. Terus kemudian semua penduduk Mekah menunggu ketibaan kafilah itu. Pada Hmm. hari tersebut, orang-orang Mekah sudah menunggu kafilah ini sejak awal pagi. Memang benar, kafilah itu sampai setelah 3 hari, seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Kafilah ini didahului oleh seekor unta, persis seperti yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Quraisy bertanya mereka tentang unta mereka yang hilang. Kata mereka, benar, seekor unta telah hilang. Tetapi kami mendengar suara dari langit memberitahu kami tempat unta itu bersembunyi. Kafilah itu terkejut, dari mana Quraisy mengetahui tentang unta mereka yang hilang itu. Demikianlah Allah telah membuktikan kebenaran Rasulnya kepada penduduk Mekah. Tapi kafir Quraisy tetap tidak mau beriman. Tapi nggak menyebutkan yang minum itu sih, dan ya nggak menyebutkan siapa yang Hmm. cuma unta Ber- yang hilang gitu. berarti Rasulullah bisa nebak unta yang hilang gitu kan ya Mbak? Iya, jadi terus Hmm. kalau si apa kafilahnya itu tuh merasa kayak ada suara dari langit yang memberitahu mereka tempat untanya hilang itu gitu. Sepertinya Hmm. Rasulullah tahu untanya soalnya ngelihat dari langit gitu kan. Terus jadi Iya, menunjukkan untanya di situ gitu. Hmm. Hmm. Soalnya ini kok ada konteks minum-minum air gitu kan, ya terus yang minum-minum ini nggak gitu. ditutup airnya itu. Nah ini yang antara sumber. Cuma ada ghito, tapi terus tutupnya itu bisa dikembalikan. Lalu dia kembali ke tempat tidurnya. Karena itu perjalanannya malam ya. Nah, sarirun kan artinya tempat tidur kan? Jadi Wa itu ada ila tempat tidur sariri. siapa, teacher? Gimana, Mbak? Itu tempat tidurnya Ya mungkin kan karena itu guys. perjalanan malam, jadi dikembalikan lagi ke tempat tidur semula Rasulullah pas diangkat ke malam-malam itu gitu. Oh, Ya kan? Kalau lihat Ini ininya. Fawajadahu dafi'an kama kana dafi'an. Dafi'an, dafi'an. Coba Mbak Rinda kalau dapat dafi'an. Dafi'an itu kalau dari dafa'a, dafa'a atau dafa. kalau pertahanan itu apa? Dah, Itu pakai ain, Mbak, kalau dafa'a. Heeh. Kalau yang apa pertahanan itu pakai ain. Mbak Membela. Mbak Novi bisa tunjukkan kata dafaannya di mana dafian? oh, Akhir, Mbak. bentar. Kursornya, kursornya. Dafi'an. Oh ya, maaf, maaf. Satu dulu, satu Kan dulu. kama Mana kama ya? kana. Ini Mbak. Dal alif fa
Hamzah. Hamzah. Heeh. Nah, cuman ini akar katanya juga apa ya? Dafa'a atau kalau pakai ain itu artinya Kalau kata kata Google Translate hangat. hangat, Mbak. Nyambung apa enggak? Ini juga sih kayaknya kalau dia arti bahasa Inggris, bahasa Arabnya itu dafa'a minal barot. Sah, Jadi kayak sahin itu, tempat sahin. tidurnya itu masih hangat gitu. Nah, kayaknya gitu ya. Jadi Dia berarti perjalanannya itu maksudnya cuma semalam aja kan, jadi masih hangat tuh nah, tadi Rasulullah habis tidur kan, terus berangkat pulang lagi. nah maksudnya tuh kayak kita duduk ya, terus tempat duduk kita itu masih hangat gitu loh. Iya, iya. Jadi kayak nggak terjadi apa-apa. Kan kalau kita pergi terus tempat duduk kita dingin kan berarti kan lama gitu kan. Nah, ini ingin mengibaratkan bahwa Rasulullah kembali lagi ke tempat tidurnya dan didapati beliau itu tempat tidurnya tadi itu masih tetap hangat seperti Nah, semula, seperti beliau baru iya. gitu. Oke. Nanti sambil kita cari-cari referensi lah untuk menambah pengetahuan tentang ini. Nah, lalu waas bahas sobah ya itu tadi. Lalu sudah masuk waktu pagi. Fakhraja Rasulullah keluar yuhaditsul musyrikina bercerita kepada orang-orang musyrik an rihlatil Isra faqat. Hanya bercerita tentang Isra-nya saja tanpa Mi'raj itu sudah diejek itu sama kaum musyrik. Sakhirin itu artinya mengejek. Jadi sakhirinya di sini sebagai apa Mbak Novi coba kalau dilihat. Faqalu sakhirina. Sakhirina itu apa di situ? Mereka Ibu. berkata, Heeh. Safirina. Sakhirin di Itu situ ya isim statusnya apa? fa'il ya? Ya dia isim fa'il tapi sebagai apa dalam kalimat itu? Kan qalu kan sudah menyimpan fi'il fa'il kan? Iya, iya. Nah, jadi Mereka sakhirin berkata kepada orang-orang penyihir, kepada bukan, bukan. Kalau penyihir itu pakai hak. Sakhirin, sakhoro oh, itu artinya mengejek. Jadi sakhirinnya di sini hal berkata sambil berkata dalam keadaan mengejek gitu loh, Mbak. Paham ya? oh, iya, 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 iya. Jadi Tapi kenapa sakhirin nggak pakai ini, teacher? Kenapa nggak pakai apa namanya tuh? Hmm, apa tuh namanya? pakai masdar. Iya, Masdar. Enggak, karena sakhirin itu dia eh, sambil mengejek gitu. Kan ada toh misalnya nador tuh apa tuh? Saya apa itu? Saya pergi sambil apa gitu kan? Ada nggak di pelajaran nahwu itu? Ada Misal, teacher, tapi ya kan? biasanya pakai Masdar. Oh, pakai masdar ya? Apa Heeh. contohnya? Kalau pakai masdar itu biasanya kan kalau masdarnya Kayak serupa kan dia mutlak, maf'ul misalnya mutlak. Doroba, Dorban, Syadidan, Dorban. Jadi Nah, itu kan menyangatkan gitu ya. itu maf'ul mutlak. Tapi kalau roa itu sajidina, saya melihat sambil bersujud gitu. Atau misalnya kan ada dakhol tuh khoifan. Aku masuk dalam keadaan takut gitu. Nah, khoifannya itu hal. Nah, karena di sini kolu jamak, maka dia pakai jamak juga sakhirina. Coba Mbak Novi nanti buka lagi pelajaran eh, tentang hal itu. Iya, iya teacher. Nah, Lihatnya misalnya itu ya pakai Masdar. Tapi mungkin bisa juga kali ya pakai mesin Pak ya. kalau pakai masdar yang sama dengan fiilnya itu maf'ul mutlak. Ya. Misalnya dorob tuh dorban. Nah, itu yang pakai isim fa'il ini biasanya ya bisa pakai masdar juga mungkin ya. Tapi kalau tidak dalam ketersambungan sebagai objek gitu loh. Maksudnya kalau faqalu mereka berkata sakhirina kepada orang-orang yang mengejek bukan begitu kan untuk mengartikannya. Tapi artinya ya faqalu sakhirina mereka berkata sambil mengejek gitu. Nah, jadi mengejeknya ini sebagai hal. Kaifa? Iya ya, teacher eh, itu untuk membedakan bahwa itu bukan maf'ulun bih, Iya, bukan maf'ulun bih. itu hal.
itu kembali lagi dikembalikan ke konteks kalimatnya gitu kalimat. Betul, betul. Jadi misalnya apa ya? Karena biasanya itu menunjukkan kata kerja gitu loh, Mbak. Jadi habis kata kerja, terus pelaku, terus kata kerja lagi. Maksudnya menunjukkan pada kerja meskipun tidak dari fiil. Mengejek itu kan kata kerja kan. Nah, cuman ini yang sudah diisim fa'ilkan gitu. Nanti coba kalau dibuka buku nahwu terus ada contoh-contohnya baru paham. Saya lihat Ya, syaratnya hal itu syaratnya apa ya gitu. coba nanti Mbak Novi lihat lagi itu. Ya, contohnya semacam ini sih. Faqalu sakhirina, lalu mereka berkata sambil mengejek, kaifa gimana? Nadhabuha fi syahrin wa na'udu fi syahrin. Ya, jadi gimana bisa orang pergi ke Baitul Maqdis, ke apa namanya Masjidil Aqsa itu perlu waktu sebulan berangkat dan sebulan pergi, sebulan datang gitu loh, pulang pergi, sebulan pulang gitu loh maksudnya kata orang-orang musyrik. Wa anta taz'umu annaka dhahabta wa utta fi lailah. Dan kamu menduga bahwa kamu pergi dan balik cuma semalam. Balfi aqalli minal lailah, bahkan lebih sedikit dari semalam gitu. Emang benar gitu. Orang-orang musyrik masih nggak percaya. Wa kanu ya'lamuna jayyidan anna Rasulullah lam yarol Masjidal Aqsa qillata hayatihi. Dan mereka itu mengetahui betul bahwa Rasulullah belum pernah melihat Masjid Aqsa sepanjang hidupnya. Faqalu in kunta shadiqan, mereka mengatakan kalau kamu memang orang yang benar, sif lanal Masjidal Aqsa. Sif itu kan wasofa ya, sifu itu kan mensifati atau menggambarkan gitu kan. Maksudnya ilustrasikan gitu loh kira-kira ya. Kepada kami berikan gambaran, berikan bayangan kepada kami apa bagaimana Masjidil Aqsa itu gitu. Wahuna igtamma Rasulullah. Igtamma ini dari ghamma. Coba Mbak Rinda cari ghamma dan igtamma. Li'annahu lamma dakhalal Masjidal Aqsa lam yandur ilaihi jayyidan. Faqad kana masyghulan bima huwa ahammu min hadza. Igtamma itu mungkin kayak ragu gitu ya, beliau tuh mesti enggak Katanya patah semangat gitu ya. Gitu. Oh, Menurut iya ya. Google Translate. Igtama man la yafsoh fi kalamihi. Igtama hazinah ihtabasa. Igtama hazinah. Bisa berarti ini juga Mbak. Jadi igtama itu bisa nggak bisa menjelaskan gitu. Gamang, gagap gitu loh kira-kira. Artinya man la yafsohu fi kalamihi itu kan artinya kan nggak fasih berbicara kan? Ya, maksudnya Rasulullah jadi tergagap untuk menceritakan itu atau menjadi bersedih gitu. Karena apa? Karena Rasulullah ketika masuk ke Masjidil Aqsa itu tidak mengamati dengan detail gitu. Oh, gimana bentuk-bentuk masjidnya itu karena beliau disibukkan oleh sesuatu yang lebih penting dari itu gitu. Faba'atsallahu Jibrila, lalu Allah mengutus Jibril wa ala yadaihi al-Masjidul Aqsa. Nah, di tangannya ada Masjid Aqsa. Fawasofahu Rasulullah lahum. Lalu Rasulullah bisa mendeskripsikan lah ya, mengilustrasikan, menceritakan gitulah tentang Masjid Aqsa itu tadi. Walakinnal musyrikina kadzabuhu. Tapi orang-orang musyrik tetap saja mendustakannya. Walam yusaddiq illal muslimun. Dan tidak membenarkan kecuali orang-orang Islam.
Wa ala ra'sihim Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi orang-orang Islam itu tadi kepala sukunya itu ya Abu Bakar As-Siddiq. Alladzi qala aina sa'alahul musyrikuna, ya yang mana dia ketika ditanya oleh orang-orang musyrik, ayusaddiku, apakah walam yusaddiq illal muslimuna, mana tadi? Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan itu ya. Usaddiquhu annal amro yatanazzalu alaihi minas sama. Jadi aku membenarkan, kata Abu Bakar, bahwa perintah itu turun dari langit. Afala usaddiquhu annahu yas'adu ilaiha wa yahbit. Kalau misalnya perintah Rasul itu turun dari langit, masa ya aku tidak percaya kalau Rasul itu ya bisa naik, bisa turun ke langit gitu. Maksudnya bisa naik ke langit dan turun ke bumi ya bisa, karena urusan perkara perintahnya itu datang dari langit gitu. Wasoro as-siddiqu Abu Bakrin, dan jadilah Abu Bakar itu digelari as-siddiq. Alladzi saddaqa, dialah yang membenarkan, wa amana dan beriman, wa anfaqa dan berinfak. Walakinnal hayata fi Makkah, tetapi kehidupan di Mekah, tasdadu ila su'iha su'an, keburukannya semakin bertambah. Wal adzabu qad ishtadda ala Rasulillahi wa sahabatihi. Dan azabnya ini masih tetap siksaan kepada Rasulullah itu kejam gitu ya. Jadi siksaan keras yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Wa dhannal jami'u, sehingga semua beranggapan bahwa anal islama sayuhzamu, bahwa Islam ini akan diperangi, akan dihancurkan. Lakin kanatis sama'u, tetapi langit itu tudabbiru, mengurusi, amron perkara akhara li nabiha, perkara lain untuk nabinya. Wallahu muttali'un min fawqis syuhudi yasma'u wa yara. Nah, Allah itu yang meliputi segala kesaksian, ya Allah itu yang maha mendengar, Allah itu yang maha melihat. Walaupun Islam akan dihancurkan, Rasulullah bersama para sahabatnya dimusuhi di Mekah, siksaannya semakin berat, tetapi Allah tidak menutup semua itu gitu. Jadi nanti Allah yang akan bertindak. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, Allah Ta'ala yumiddu ambiya'ahu bil mu'jizati wahiyya umurun la ya'ti biha illallah ta'ala wa yu'tiha lil ambiya'i faqat. Yumiddu itu membentangkan ya. Jadi Allah itu membentangkan atau memberikan lah gitu kepada para nabinya itu mukjizat. Nah, itu adalah perkara atau urusan yang tidak diberikan kepada siapapun oleh Allah kecuali kepada nabinya saja. Nah, terus waktu itu kan di awal-awal kan kita membaca ya bahwa Abu Thalib itu karena tidak beriman sampai akhir hayatnya, dia tetap nanti akan menerima siksaan di akhirat. Tapi itu siksa yang paling ringan. Ya, Abu Thalib ahwanun nasi adzaban yaumal qiyamah. Abu Thalib itu orang yang paling ringan mendapatkan siksa di hari kiamat nanti. Nah, sementara paling ringannya apa waktu itu? Disebutkan seakan-akan ada bara diletakkan di antara dua telapak kaki yang itu membakar sampai ubun-ubun. Itu siksa atau azab teringan, ya, yang paling ringan.
Ummul mukminina Khadijatun fil jannah. Khadijatu fil jannah. Jadi Ummul mukmin Khadijah itu akan berada di surga. Jihadu Rasulillahi min ajli nasril islami kana aziman wa sabruhu kana a'zam. Jadi jihadnya Rasulullah dalam rangka penyebaran Islam itu sangatlah agung, ya. Tapi kesabarannya itu malah lebih agung lagi. Allah Ta'ala yahfazu nabiyahu, Allah menjaga nabinya min kaidil musyrikin, dari tipu daya orang-orang musyrik. Al-luju'u ilallahi ta'ala, luju itu artinya bersandar, bersandar pada Allah Ta'ala fi kullil umuri, di setiap perkara atau urusan, nanti dhari, tanpa menunggu lama sayaf aluhul bashar. Maksudnya ya kita ini harus banyak menyandarkan diri kepada Allah tanpa harus menunggu-nunggu gitu sampai ada manusia yang melakukannya. Nah, ini ada pertanyaan. Karena awalu man soidal fadhaim nal basyari huwa siapa? Orang yang pertama naik ke angkasa adalah dari manusia. Jadi titik-titik ini jawabannya apa? Rasulullah. Ya, Rasulullah. Lalu wadzalika lailatu, malam apa? Yang naik ke Masjidil, yang naik buruk lah sampai ke Masjidil Aqsa itu. Itu disebut dengan wadzalika lailatul Isra'i wal Mi'raj. Nah, wa fihi, di dalamnya intaqala min, Rasul berpindah dari mana ke mana? Masjidil Haram ke Masjidil Ya, Aqsa. minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Nah, titik-titiknya ini ya. Nah, kalau mau diisi. Ba'da an rokibah, setelah naik apa? Al-Buraq, ya. Wadzalika ba'da an kadzdzabal musyrikuna bimu'jizati insyiqaqil qamar. Ya. Terbelah. Lalu bulan terbelah itu. Wa adzahu, dan orang-orang penduduk Sakif itu apa namanya? Adza itu apa itu? Menyakiti Rasulullah, ya, menyiksa Rasulullah. Alladzina sakanu, di mana? Orang-orang Sakif, ahli apa namanya? Suku Sakif itu tinggalnya di mana? Alladzina sakanu Di Taif. at-Taif, ya, di Taif. Wastaddat Quraisyun fi ta'dzibi Rasulillahi, dan orang-orang Quraisy ini semakin keras mengadab Rasulullah, menyiksa Rasulullah ba'da mauti, setelah meninggalnya siapa dan siapa? Abi Thalib wa Khadijah. Oke, sampai sini Mbak Novi dicoba, Mbak Novi. Jangan lihat jangan lihat jawabannya meskipun ada di bawah. Ayo dicoba lagi Mbak Novi, ke atas tadi. Oh, yang tadi. Iya. Oh, Ayo. Ya, dari sini ya. Karena awalu min. man. Oh, man ya. Oh ya. Karena awalu man so'ada. So'ida atau so'ada? So'ada fadha'i. Fadha'a. So'ada fadha'a minal basyari huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika Lailatul Isra wal Mi'raj. Wa fihi intaqala minal Masjidil Harami minal Masjidil Aqsa. An-raqiba buraqo. Al-Buraqo. Wa dzalika ba'da an kadzdzabal musyrikuna bi mu'jizati
apa tadi yang terbelah itu Ini insyiqaqil qamar. Qafil Qamar. Mm-mm. Adahu ahlu saqifil ladina sakanu fil Taif Mm-mm. wa istaddat Quraisyun fi Mm. ta'dibi Rasul ta'dibi Rasul Lillah. ta'dib ini bukan fiil ya, bukan ya. Ya, isim masdar dari adzaba. Rasulillah ba'da mauti Mm-mm. mauti Abi Thalib wa Heeh. Khadijati. Wa Khadijata. Oke, pinter. Ayo siapa mau coba? Siapa yang mau nyoba? Itu sudah nggak ada harokatnya sambil mikir-mikir jawabannya. Nggak ada harokatnya, mikir artinya, mikir jawabannya. Ya siapa yang berani tantangan? Saya coba Ayo, monggo Bu Us. Nggih. diturunkan ya. Mana? Oh iya Mbak Naf, ke atas lagi Mbak Novi. Nah, itu. Oke. Monggo Bu Us. Karena karena aula min Awalu. karena awalu min Man. Man, so'id Bu. Itu man bukan min tapi man. Nggih. karena awalu man so'id al fadho'a Nggih. min al basyari Nggih. wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Nggih, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus wa dzalika lailatal isra wal mi'raj nggih, Lailatul karena nggak ada yang menjadikan A. dzalika lailatul isra wal mi'raj wa fihi Nggih. wa intaqala Nggih. minal masjidil haram ilal masjidil aqsa Nggih. ba'da an rokiba Nggih. al buraku Buraka. Nggih. oh Karena sebagai maf'ul. Nggih. Terus wadzalika ba'da an kadzdzabal musyrikun nggih. bimu'jizati Nggih. insyiqaqil qamar Nggih. wa adzaha Wa ahlu adzahu. wa adzahu Nggih. ahli saqiful Ahlu saqif sakifi. ahli saqifi alladzina sakanu Nggih. fi Taif Nggih. wa syad wa Wastadat. wastadat Quraisy Nggih. fi ta'dzibi Nggih. Rasulullah ba'da Rasuli. Rasulillahi Nggih. ba'da mauti Nggih. Abu Thalib wa Khadijah. Wes, nggih, bagus. Luar biasa, Bu Us. Ini bauti-bauti tapi belajar bahasa Arab gundul luar biasa. Oke, satu lagi, masih 2 menit, Bu. Ada Oma, ada Indung, ada Bu Marlina, Mbak Mira, yuk. Mau nyoba? Mbak Rinda? Nggak nyoba, Mbak Rinda? Karena awalun man Awalu ya. nggih. Karena awalu man soida al fadoa min al basyari huwa Rasulullah. Rasulullah SAW. Ya. Wa dzalika lailatu Isra wa Mi'raj. Lailata berarti kalau Laila apa? Lailatul Isra'i wal Lailat Mi'raji. Ini Laila di sini nggak jadi 2 juga karena Isra dan Mi'rajnya ya, Oh, enggak, Mbak. tetap Lailatul. Tetap satu. Laila. Karena Isra Mi'raj itu kan satu malam itu tadi. Bukan Oh. malam Isra dan malam Mi'raj, bukan. Tapi malam Isra dan Mi'raj gitu. Satu malam aja. Oke, terus. Wa fihi intikal Intakola, fi'il itu. intakola min Masjidil
Haram ila Masjidil Aqsa. Heeh. Ba'da an rokiba burok al-burok wa dzalika ba'da Al-buraq kokiku. Al-buraq kokiku. al-buroko Ya. wa dzalika ba'da an kadzaba al-musyrikuna bi mu'jizati insikok Heeh. komar Insikokil komar. Heeh. komar wa adahu Heeh. ahli sakif Ahlu. Fa'il sebagai fa'il. ahlu sakif Heeh. alladzina sakanu Sakanu. Heeh. Taif Heeh. wa istadat Heeh. Quraisyun fi ta'dzibu Rasulillah Takdzibi. Kan ta'dzibi ada fi, Mbak. ada ya fi ta'dzibi Rasulillahi ba'da mauti Abu Thalib wa Khadijah. Oke, ba'da mauti Abi Thalib wa Khadijata. Ya. Nah, kalau dibaca harokatnya itu kalau baca gundul harus jelas harokatnya ya. Oke, jadi Abi Thalib bukan Abu Thalib, Abi Thalib karena dia sebagai mudhof ilaih ya. Khadijata juga atof ke Abi Thalib, tapi dia majrurnya dengan fathah gitu. Baik, Ibu-ibu sampai sini dulu perjumpaan kita dan pembahasan tentang kehidupan Rasulullah ya. Insya Allah kita lanjutkan pekan-pekan berikutnya. Ini nanti berikutnya bahas tentang wada'an Makkah. Wada'an Makkah. Jadi Rasulullah berpisah dengan kota Mekah menuju Madinah untuk hijrah. Ya, oke, semoga sehat selalu. Mari kita akhiri dengan Al-Asr dan Kafaratul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Makasih Ustaz. Indung. Pendengar. Makasih Indung. Sami.